aksi demo buruh kemarin yang mereka ternyata ditipu. Mereka suruh demo, suruh bakar ban, sementara petingginya malah bakar-bakar daging stik. Memang kita lihat kemarin ya, aksi buruh kemarin di tanggal 10 Agustus 2023. Ini bahkan aksinya sampai malam. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari aksi demo buruh kemarin yang mereka ternyata ditipu. Mereka suruh demo, suruh bakar ban, sementara petingginya malah bakar-bakar daging stik. Memang kita lihat kemarin ya, aksi buruh kemarin di tanggal 10 Agustus 2023. Ini bahkan aksinya sampai malam. Mereka kemudian menunggu Presiden Jokowi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Mereka ini disuruh demo, suruh bakar-bakar ban, makannya pun pakai nasi bungkus. Sementara petingginya, Ketua Partai Buruh Said Iqbal dan kawan-kawannya ini justru malah bakar stik, bakar daging, dan makan mewah di restoran. Nggak tahu ya kejadiannya ini kapan, ketika Said Iqbal ini kemudian makan stik dan bakar-bakar bersama kawan-kawannya. Yang jelas ini lagi viral di media sosial, terutama di Twitter, bahwa terlihat Said Iqbal makan stik bersama dengan teman-temannya. Terlepas ini kejadian ini kapan, terlepas kejadian ini berbarengan atau tidak dengan demo buruh kemarin, yang jelas ketika para elit dari buruh ini, pengurus serikat buruh, kemudian ketua partai buruh Said Iqbal dan kawan-kawannya, makan stik, makan daging, bakar daging, sementara buruh yang mereka suruh demo, yang mereka suruh bakar-bakar ban, bakar baliho sampai malam, mereka hanya makan nasi bungkus. Ini ironi. Ini kalau bagi saya, mereka ini hanya ditipu, hanya dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Sementara apa yang mereka suarakan, ini mereka nggak tahu. Saya yakin mereka nggak tahu. Mereka dalam tuntutannya, ini kan mereka memang menuntut untuk menghapuskan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law. Nah, inilah yang kemudian membuat saya bertanya, kalau misalkan mereka ini satu persatu ditanyakan, sebetulnya apa sih yang kalian tuntut? Kalian tahu nggak apa Undang-Undang Cipta Kerja itu isinya seperti apa? Saya yakin sebagian besar dari mereka ini banyak yang nggak tahu. Mereka hanya termakan hoax, termakan cuitan, atau mungkin termakan postingan yang ada di media sosial. Mereka ini nggak mau membaca, kurang literasi. Karena apa? Karena rata-rata mereka ini memang minat bacanya kurang. Mereka akan malas membaca, apalagi draft tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini 1127 halaman. Mereka nggak akan mungkin sempat dan nggak akan mungkin mau untuk membaca itu. Makanya yang mereka percaya adalah hoax, yang mereka percaya adalah postingan di media sosial, lalu mereka memakan itu mentah-mentah dan menganggap ini adalah sebuah kebenaran. Dan kemarin sebelum demo ini digelar, ini kan memang Presiden Jokowi kemudian memberikan klarifikasi, meluruskan apa yang sudah salah terjadi. Ini saya juga ingin membantu Presiden Jokowi untuk meluruskan ini, bahwa hoax yang selama ini beredar, ini sama sekali nggak benar. Pertama, masalah PHK. Di hoax yang beredar, kabar yang beredar bahwa perusahaan ini bebas untuk mem-PHK karyawannya menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal kenyataannya enggak. Perusahaan ini harus tetap mengikuti aturan bahwa karyawan yang kemudian dianggap tidak melanggar, ya nggak bisa untuk di-PHK. Meskipun ada karyawan yang melanggar, mereka ini ketika harus diberikan sanksi itu juga ada bertahap. Surat peringatan 1, kedua, ketiga, baru ketika itu pelanggaran tetap dilanjutkan, maka akan diberikan sanksi. Sementara tentang UMK, penghapusan UMK, penghapusan UMR, penghapusan upah minimum yang selama ini sudah dicanangkan oleh pemerintah baik di provinsi maupun di pusat, ini katanya akan dihapuskan. Kenyataannya enggak, tetap ada. Di draft ini ada. Kalau tidak percaya silakan dibaca, makanya jangan malas membaca.
saya meskipun di usia yang seperti ini masih terus membaca. Buktinya apa? Wawasan saya nambah, saya kemudian bisa juga membuat konten yang seperti ini kan juga karena membaca. Lalu kemudian ada lagi tentang cuti. Dikatakan bahwa cuti melahirkan, cuti pernikahan, cuti kematian, cuti khitan, hari raya dan sebagainya ini banyak akan dihapuskan. Padahal kenyataannya justru aturan cuti ini lebih dipermudah oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bahkan pihak perusahaan ini tidak bisa semena-mena terhadap karyawannya yang ingin mengajukan cuti. Ada aturannya. Dan ini masih banyak lagi yang hoax-hoax yang ditebarkan oleh mereka yang punya kepentingan untuk membuat ini semakin menjadi rusuh. Nah, sekarang ke aturan demo. Demo ini kan memang harusnya mereka ini kemudian diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, diberikan keleluasan untuk melakukan demonstrasi, menyuarakan apa yang mereka sampaikan, tapi kan ada batas waktunya. Maksimal kan jam 6 malam, jam 6 sore, pukul 18.00. Tapi mereka bertahan sampai malam. Ketika ditanya oleh beberapa awak media, kenapa demo ini dilanjutkan? Mereka bilangnya bukan demo, mereka piknik. Mereka piknik sambil menunggu Presiden Jokowi katanya. Menunggu Presiden sampai mereka ini benar-benar mendapatkan tuntutannya. Nah, sekarang berbicara masalah tuntutan. Ini ada yang konyol. Ketika mereka menuntut Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian menganulir peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan, kita masih bisa menganggap itu sebagai suatu hal yang wajar. Karena mereka adalah kaum buruh, mereka adalah kaum pekerja yang menuntut sesuai dengan kapasitas mereka. Tapi ketika dalam tuntutan ini ada presidensial threshold dan parliamentary threshold, ini titipan siapa? Coba kalau kita melihat apa yang dituntut oleh kaum buruh mereka kemarin. Ada 6 tuntutan. Salah duanya adalah presidensial threshold sebesar 20% ini minta dijadikan 0%. Sementara mereka juga menuntut untuk merevisi parliamentary threshold sebesar 4%. Lah, ini sekarang pertanyaannya, kepentingannya buat kaum buruh apa? Gak ada hubungannya. Jelas ini adalah titipan. Kalau kita melihat, memang kemarin ada sebuah foto dan juga sudah diberitakan di media mainstream bahwa dalam ketika lokasi demo ini ada salah satu mobil atau minibus milik Partai Demokrat. Entah ini ada hubungannya atau tidak, tapi memang kalau kita menarik ke belakang ini memang Partai Demokrat ini getol ingin menggugat undang-undang yang dulu pernah dibuat oleh mereka sendiri. Terutama oleh Presiden SBY pada waktu masih berkuasa dulu, karena mungkin dulu merasa partainya ini bisa mencapai lebih dari 20% meskipun kabarnya dengan cara yang curang, kemudian membuat peraturan undang-undang tentang parliamentary threshold dan presidential threshold. Dan sekarang ketika mereka menghadapi kenyataan bahwa partainya kemudian nyungsep, pada akhirnya juga bingung sendiri. Akhirnya sekarang sibuk untuk menggugat undang-undang ini, dan sekarang justru memanfaatkan kaum buruh dan kaum pekerja ini untuk menuntut itu. Padahal kalau kita melihat gak ada hubungannya. Meskipun presidensial threshold 20%, presidensial threshold 0%, kemudian parliamentary threshold direvisi dari 4%, ini gak ngefek apa-apa ke kaum buruh. Kecuali mereka memang mau menjadi anggota DPR atau DPRD. Ini ada hubungannya. Nah, ini kaum buruh, gak ada hubungannya. Jadi itulah, ketika mereka kemudian menunggu sampai malam, kalau nggak salah sampai jam 10 atau jam 11 malam kemarin, mereka menunggu Presiden Jokowi untuk sampai tuntutan ini dikabulkan, ternyata juga nggak ada hasil. Jadi kalau bagi saya, mereka ini semuanya ditipu oleh elit-elitnya, bahkan ditunggangi oleh kepentingan politik yang mereka ingin sekali memakzulkan Presiden Jokowi, memanfaatkan kaum buruh. Kemudian ini bisa di-framing sebagai people power, padahal sebetulnya ini adalah suara dari kaum buruh yang dimanfaatkan oleh mereka. Sekarang coba bayangkan, Said Iqbal mengatakan kalau tuntutan ini nggak dipenuhi, akan ada 5 juta buruh yang mogok kerja. 5 juta buruh akan mogok kerja. Sekarang kalau bagi saya bagi pengusaha, silakan kalian mogok kerja.
5 juta orang, silakan kalian mau kerja. Masih ada 10 juta orang yang ngantri untuk mendapatkan pekerjaan kalian. Apakah kalian nggak berpikir seperti itu? Kalian ini cuma dimanfaatkan oleh petinggi dari Serikat Pekerja Buruh, lalu kemudian juga petinggi Partai Buruh. Coba lihat, kalau kalian melihat apa yang dilakukan oleh Said Iqbal dan kawan-kawan kemarin, kalau saya jadi kaum buruh sakit hati, bener sakit hati. Karena kita sudah berjuang di sana panas-panasan, kemudian kita sudah melakukan aksi bakar ban, aksi bakar baliho, mereka enak-enakan bakar daging, makan steak. Sementara kita makan nasi bungkus lauk jengkol. Dan yang lebih kocaknya lagi, ketika mereka sibuk demo, ditinggal sama Presiden Jokowi naik LRT sama artis-artis. Ya itulah, sekarang ya, bacotan Rocky Gerung aja sama Presiden Jokowi dianggap hal kecil. Kemudian apa yang dilakukan oleh kaum buruh ini juga dianggap hal kecil oleh Presiden Jokowi. Karena apa? Karena Presiden Jokowi merasa sudah melakukan tanggung jawabnya. Ketika mereka akan melakukan aksi ini, kemudian Presiden Jokowi meluruskan apa berita hoax yang sudah beredar di kalangan mereka bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu nggak seperti itu, ya Presiden Jokowi sudah selesai. Kemudian dia melakukan tugasnya kemarin untuk meninjau ulang LRT dari Bekasi menuju ke Jakarta. Itu yang dilakukan untuk apa? Untuk mengecek kesiapan. Karena kemarin kan sempat terjadi kesalahan rel yang lengkung. Nah inilah kemudian sekarang sudah beres, sudah selesai dan siap akan di launching, akan diluncurkan mulai 26 Agustus nanti. Di akhir bulan ini sudah siap untuk digunakan oleh masyarakat umum. Nah, kenapa? Apa pentingnya kemudian Presiden Jokowi mengajak para influencer, kemudian pekerja seni, artis, dan sebagainya untuk ikut ke sana? Ini penting bagi masyarakat. Kalau misalkan public figure ini merasa bahwa ini sudah nyaman, kemudian mereka ini menyebarkan ini semua kepada para pengikutnya, followernya, dan Presiden Jokowi tahu itu bahwa setiap public figure ini mempunyai banyak sekali pengikut, banyak sekali follower. Kalau ini disebarkan, ini menjadi sarana promosi yang efektif bagi transportasi massal. Dan kalau mereka sudah merasakan ini sendiri, kemudian mereka menganggap bahwa ini adalah layanan yang cukup nyaman, kemudian juga aman bagi masyarakat, kemudian bisa mengurangi polusi udara, diyakini mereka ini pasti akan menyebarkan kepada pengikutnya, dan pengikutnya otomatis nanti pasti akan ikut juga menggunakan transportasi massal. Itu tujuannya yang lebih baik, bekerja daripada menemui pendemo yang tuntutannya itu-itu aja. Jadi buat Anda, para pendemo, para kaum buruh yang dimanfaatkan oleh para elit, oleh ketua partai buruh, sadarlah mulai sekarang kalian ini hanya ditunggangi dan kalian nggak dianggap apa-apa oleh mereka. Hanya dijadikan garda terdepan untuk mewujudkan kepentingan mereka. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.